Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, probiotik untuk gastritis. Nah teman-teman yang sedang mengalami luka lambung atau gastritis, kalau mau memenuhi kebutuhan probiotiknya, pakai khusus probiotiknya. Nih, saya rekomendasikan menggunakan Pro EM1. Ini adalah fermentasi dari apa teman-teman? Dari lidah buaya. Cara minumnya 15 ml dilarutkan di segelas air, diminumnya setelah makan, sehari sekali boleh, sehari 2 kali boleh, gitu ya. Jadi teman-teman yang sedang mengalami gastritis atau luka lambung, untuk memenuhi kebutuhan probiotik itu tidak sembarangan probiotiknya. Teman-teman tidak bisa menggunakan tape singkong, cuka apel tidak bisa, ya. Kemudian yogurt tidak bisa, ya. Khusus harus pakai ini, ya. Ini yang kita rekomendasikan. Kalau teman-teman mau beli ini, belinya di TikTok saya. TikTok saya namanya Ruby Store seputar lambung nih. Tak taruh di sini ya. Silakan bisa di etalase kita ada, di keranjang kuning, di viti-viti kita ada ya. Nih barangnya seperti ini. Lebih baik beli di TikTok saja ya. Jadi akan dikirim dari store resmi. Saya kurang tahu kalau beli ini di apotek ada atau enggak gitu ya. Ini probiotik cair, ini cair teman-teman ya. Jadi ini kalau udah dibuka 1 bulan harus habis gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sedang mengalami gastritis, untuk kesehariannya, bangun tidur minum air putih 1 atau 2 gelas, kemudian langsung bikin air kanji ya, atau air Garut ya. Jadi itu memang bermanfaat untuk menutrisi lambung kita yang sedang mengalami luka. Gitu ya, itu rutin, harus rutin setiap pagi. Kemudian bisa juga menggunakan kunir juga bisa, atau kunyit diminumnya setelah makan, namun ya bisa siang atau sore silakan, atau setelah makan pagi juga bisa silakan. Yang penting kunir itu teman-teman ya, setelah minum teman-teman tidak ada kendala seperti lemas, pusing, berarti aman. Kalau setelah konsumsi kunir teman-teman pusing, lemas, mohon dihentikan, berarti kemungkinan teman-teman tidak cocok untuk konsumsi kunir ya, sehingga membuat istilahnya drop ya, seperti itu. Nah, teman-teman yang sedang mengalami gastritis, patuhi makanan pantangan. Seperti apa makanan pantangannya? Segala jenis makanan pedas, bertepung, bertepung terigu ya, utamanya. Walaupun nanti ada tepung kanji-kanjinya, kalau sudah dibikin makanan dihindari dulu. Beda halnya dengan saat pagi mengkonsumsi tepung kanji itu, eh, beda dengan kalau sudah dicampur di makanan ya, misal dibikin di apa, bakso atau cilok, itu beda. Kalau bakso karena udah ada tepung terigunya. Kalau masih murni tepung kanji itu masih oke lah ya, seperti itu ya. Yang saya maksud makanan bertepung adalah tepung terigu, karena gluten saat kita mengalami gastritis itu enzim pencernaan kita itu juga ikut tidak baik gitu ya. Jadi tidak semua makanan bisa dicerna ya. Pantangannya itu tadi, segala jenis makanan pedas, segala jenis makanan berlemak, segala jenis makanan bertepung terigu, segala jenis ultra processed food, segala jenis makanan berpewarna dan berpengawet, dan segala jenis makanan yang asam ya. Asam itu tidak boleh. Namun asam-asam khusus yang seperti ini ya, Proemban ini sedikit asam masih boleh. Kemudian air lemon juga bagus untuk gastritis. Namun teman-teman dikit-dikit dulu ya, karena memang asam ya. Namun dari lemon itu sendiri bisa untuk membantu penyembuhan luka lambung ya. Kemudian lidah buaya juga bisa ya. Kemudian kunir tadi, kemudian saripati singkong, kemudian ubi Garut ya, seperti itu. Oke teman-teman yang sedang mengalami gastritis, fokusnya di penyembuhan luka lambungnya. Luka lambungnya ini yang kita fokuskan dulu untuk disembuhkan. Jangan fokus di yang lain, difokus di GERD-nya, fokus di misalnya keliengan, fokus di semisal lemas ya. Jangan fokus di itunya. Fokusnya di luka lambung dengan cara itu tadi yang saya sebutin ya. Konsumsi saripati singkong ya, kemudian makan makanan yang real food ya. Jadi fokusnya di itu, kita perbaiki luka lambungnya dulu. Jadi banyak istirahat gitu ya. Banyak istirahat, setiap hari banyak istirahat, banyak tidurnya, jangan terlalu banyak aktivitas. Saat mengalami gastritis biasanya kita keringat dingin biasanya, karena tenaga kita itu sangat-sangat minim sekali. Kemudian setiap 1 jam sekali minum air putih hangat agar lambung ini tenang ya, sehingga membuat kita ini tidak
panik, tidak merasakan kesakitan berlebihan seperti itu ya. Kemudian makan makanan yang direkomendasikan nasi, telur rebus, telur ceplok, telur dadar silahkan. Yang paling bagus telur rebus. Kemudian ayam pilih yang dada karena minim lemak. Kemudian ikan air tawar silahkan untuk kombinasi ya. Kemudian tahu, tempe, sayur bayam boleh, sayur kelor boleh. Namun sayurnya dikit aja. Kurma ini bagus sekali, alpukat silakan. Kemudian madu. Nah, itu rekomendasi dari saya. Karena itu berdasarkan pengalaman saya dulu pakai itu saat saya merawat istri saya terkena gastritis kronis. Untuk makanan-makanan lain, mohon maaf yang tidak saya sebut tadi sangat tidak direkomendasikan ya. Nah, kemudian teman-teman yang harus diperhatikan lagi saat teman-teman sedang mengalami gastritis atau luka lambung ya adalah pola pikir. Pola pikir jangan stres. Jadi teman-teman harus menerima kalau saya terkena gastritis dengan ikhlas ya. Sehingga kita makannya pun nanti dengan ikhlas. Dikunyah yang lembut, pelan-pelan ya baru ditelan. Makanya pelan-pelan teman-teman ya sekuatnya saja. Kalau sekali makan kuat 3 sendok ya 3 sendok. Kalau 4 sendok, ya 4 sendok, teman-teman seperti itu. Nah, ada pertanyaan, kapan kita harus, apakah tepung kanji atau saripati singkong ya atau kunyit apakah terus dikonsumsi? Jawabannya tidak. Saat rasa sakit udah mulai sakit perih melilit udah mulai menghilang ya, maksudnya, oh kok udah enggak sakit ya perut saya. Nah, itu silakan dilepas pelan-pelan teman-teman, silakan dilepas pelan-pelan. Cara melepasnya dari kita yang konsumsi setiap hari silakan dikonsumsi 2 hari sekali. Semakin berangsur hilang sakitnya silakan direnggangkan lagi 3 hari sekali, 4 hari sekali dan ketika rasa sakit ini sudah pulih total tidak terasa sama sekali disitulah teman-teman bisa melepas total untuk konsumsi air kanji tadi dan kunyit. Disitulah teman-teman sudah mulai lukanya sembuh total. Namun jangan langsung teman-teman merasa pulih total sehingga saya bisa makan bebas. Jangan dulu. Tunggu di 3 sampai 4 bulan agar pemulihan benar-benar terjadi secara optimal. Oke teman-teman, tadi belum saya jelaskan tadi boleh digoreng ya ikan-ikannya dengan syarat menggunakan minyak baru dan sedikit minyak. Karena kalau rebus-rebusan terus sangat membosankan. Digoreng enggak apa-apa, syaratnya itu tadi pakai minyak baru dan sedikit saja minyaknya. Oke, dan jangan sampai gosong bakarnya. Sampai hitam-hitam enggak boleh ya. Jadi istilahnya hanya untuk sedikit gurih lah seperti itu. Oke teman-teman, setelah luka lambung sembuh, jangan langsung bebas, tunggu sampai 3 sampai 4 bulan, tetap makanan yang saya sebutkan tadi. Gunanya untuk apa? Agar benar-benar pulih. Nah, setelah 4 bulanan, silakan dicoba pelan-pelan. Semisal, oke saya mau makan istilahnya snack yang bertepung. Wah, ini mie. Wah, silakan makan dikit. Gimana efeknya? Loh, udah enggak perih, tidak terjadi sesuatu apapun. Nah, itu berarti teman-teman sudah pulih. Istilahnya benar-benar sembuh. Ketika teman-teman sudah sembuh, 100% sembuh, semua makanan bisa dikonsumsi, tidak ada pantang makanan ya. Namun di sini saya tetap sarankan tetap batasi konsumsi yang sifatnya bertepung ya, kemudian berlemak. Tetaplah fokus di real food yang saya sebutkan tadi. Kalau mau makan makanan yang lainnya silakan. Pokoknya dalam 1 hari ya, kalau bisa real food 80%, non real food 20% maksimal. Jangan terlalu banyak. Itu kalau menurut saya ya. Jadi kita tetap fokus di real food karena apa teman-teman? Real food ini adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh kita ini membutuhkan real food teman-teman ya untuk kebutuhan perawatan atau kehidupan organ-organ ya dan energi. Gitu ya teman-teman ya. Selama kita di sini ini masih produktif ya, masih diberikan kesempatan ya oleh semesta untuk berkarya di sini, untuk hidup di sini, mari kita rawat jasad kita, badan kita dengan sebaik-baiknya dengan cara apa? Memasukkan real food, makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau kita makanan tidak real food, sebenarnya itu adalah hiburan untuk mulut kita, bukan hiburan untuk organ kita. Organ kita ini real membutuhkan makan makanan yang bervitamin, ya, bermineral yang sangat dibutuhkan. Jadi gitu teman-teman ya. Dan jangan dilupakan tubuh kita ini ada bakterinya.
gitu ya. Jadi kalau ada istilah kenapa ya kalau makan terlalu bersih tidak bagus. Nah, memang sebenarnya tubuh kita ini membutuhkan bakteri. Nah, bakterinya itu harus yang khusus gitu ya. Semisal tape singkong, cuka apel ya, kemudian kimchi, yogurt dan lain-lain lah. Itu makanan fermentasi gitu ya. Oke, teman-teman, sekian video kali ini membahas pertanyaan kakak tadi, probiotik apa yang bagus atau yang cocok untuk gastritis, jawabannya ini gitu ya. Oke teman-teman, tetap semangat yang sedang mengalami gastritis, harus yakin bahwa saya bisa pulih gitu ya. Oleh karena itu makannya harus disiplin, makan tidak boleh telat, lapar nggak lapar harus makan minim di 3 kali sehari saat mengalami gastritis, dan fokus di penyembuhan luka lambungnya. Oke, teman-teman, cek video-video saya, barangkali bermanfaat, barangkali memberikan inspirasi, atau ya istilahnya kita belajar bersama lah ya, seperti itu. Karena saya bukan dokter, ya, saya bukan perawat medis maksudnya ya. Namun teman-teman ya, kita semua ya, teman-teman atau saya, kita adalah dokter untuk diri kita sendiri, gitu ya. Jadi kita harus belajar agar kita mengerti apa-apa saja yang boleh kita masukkan ke dalam tubuh kita ya, sehingga keluhan-keluhan itu istilahnya seputar pencernaan tidak terjadi ya. Karena setelah kita perbaiki pencernaan kita membaik, gut kita pulih, gastritis kita pulih. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.